Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa ajundahu wa hajamal ahjaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, serta segenap keluarga dan kerabatku, keluarga, sahabat dan handai tolan, sanak saudaraku, masyarakat sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah. Hai orang-orang yang beriman yang dimuliakan Allah, sungguh berbahagialah kita karena Islam membawa umat kepada 3 pola hidup yang canggih. Pertama, kesucian dan kebersihan diri lahir dan batin. Yang kedua, kemakmuran dan ketentraman hati dan jiwa dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keselamatan yang menyeluruh serta kekal dan abadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, para pendengar di mana saja yang berada, dimuliakan Allah. Bulan Ramadan disebut Sayyidus Syuhur, penghulu dari semua bulan. Bulan Ramadan ibarat tamu agung, duta bulan yang datang membawa dengan setumpuk harapan yang pasti untuk masa depan yang sebenarnya. Bulan Ramadan adalah bulan pada awalnya masa turunnya rahmat kasih sayang Allah, pada pertengahannya masa turunnya maghfirah pengampunan Allah, dan pada akhirnya masa turunnya itqum minan nar, pembebasan diri dari siksa api neraka. Pada bulan Ramadan seluruh amal perbuatan manusia dilipat gandakan pahalanya sampai berlipat-lipat. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya terdapat 1 malam, di mana ibadah pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya kitab suci Al-Quran diturunkannya sebagai petunjuk dan pedoman bagi segenap insan agar hidupnya indah, hidupnya manis, dan hidupnya mulia, bahagia dan sentosa, baik di dunia ini maupun kelak di akhirat nanti. Dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 185, Allah telah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas bainatum minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari, dan sebagai keterangan-keterangan
dan penerangan-penerangan mengenai petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada manusia bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an. Bulan Ramadan di mana di dalamnya diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab suci Al-Quran diturunkannya di bulan Ramadan adalah petunjuk dan pedoman bagi seluruh manusia dalam hidup dan kehidupannya untuk sehari-hari. Yang ketiga, kitab suci Al-Quran diturunkannya di bulan Ramadan sebagai petunjuk, sebagai keterangan dan penerangan mengenai petunjuk-petunjuk itu. Maksudnya, kitab suci Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai keterangan-keterangan mengenai petunjuk itu, yaitu petunjuk di jalan yang benar untuk dapat menyampaikan manusia kepada kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dan petunjuk di jalan yang lurus agar manusia sampailah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab suci Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan adalah pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, atau pembeda mana perintah-perintah Allah yang harus kita kerjakan dan mana larangan-larangan Allah yang kita tinggalkan. Itulah guna dan manfaatnya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, tepat pada tanggal 27 Ramadan. Diturunkannya kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi segenap insan agar hidupnya indah, hidupnya manis, dan hidupnya mulia, bahagia dan sentosa, baik di dunia ini maupun kelak di akhirat nanti. Kitab suci Al-Quran diturunkan bukan sekedar bacaan atau dipertandingkan hanya untuk mencari piala. Namun kitab suci Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan pedoman untuk mencapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bariya bidhuli Ramadana, haramallahu jasadahu ala niran." Barang siapa lega hatinya, senang hatinya, gembira hatinya menyambut masuknya bulan Ramadan, menyongsong bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya dari siksa api neraka. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa baru menjemput bulan Ramadan dengan hati yang lega, hati yang senang, hati yang gembira, Allah sudah memberikan jaminan kepada kita untuk bebas dari siksa api neraka. Kira-kira bagaimana kita kalau mengisi bulan Ramadan, mengisi bulan Ramadan dengan segala kebaikan-kebaikan dan kebajikan? Tentu saja kita, surga akan merindukan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi ramadana latamannaw an takuna sanata kulluha Ramadan." Andaikan umatku tahu dengan pengetahuan yang pasti sesuatu yang tersembunyi di bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan dan mengharapkan seluruh bulan dalam setahun menjadi bulan Ramadan. Kalau kita pikir secara pikiran yang jernih dan pemahaman yang sehat, kira-kira apa
yang tersembunyi dan terkandung di bulan Ramadan itu. Yang tersembunyi dan terkandung di bulan Ramadan itu ada 5 macam perkara. Yang pertama, li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Kesempatan besar dan peluang emas bagi umat Muhammad untuk menghimpun, mengumpulkan segala kebaikan-kebaikan dan kebajikan di bulan Ramadan. Kesempatan besar, peluang emas bagi umat Muhammad untuk menghimpun dan mengumpulkan segala kebaikan-kebaikan dan kebajikan di bulan Ramadan. Itu yang pertama, yang terkandung dan tersembunyi di bulan Ramadan. Yang kedua, yang terkandung dan tersembunyi dalam Ramadan adalah wa ta'ata maqbulatun. Segala ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah di bulan Ramadan semuanya akan dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala ketaatan kita maupun kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini semuanya akan dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa da'wata maqbulatun. Segala doa-doa, permohonan dan permintaan kepada Allah di bulan Ramadan ini diijabah atau dipenuhi. Semua doa-doa yang dipanjatkan di bulan Ramadan diijabah atau dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa junuba maghfuratun. Segala dosa-dosa yang kita pernah buat, baik dosa setinggi langit, dosa seberat gunung Uhud, dosa sebesar lingkaran bola bumi, dosa sengaja maupun tidak, dosa lahir dan batin, kecil dan besar, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Jadi kesempatan umat Nabi Muhammad menghapuskan segala dosa-dosanya, karena Allah menghapuskan segala dosa di bulan Ramadan ini. Yang kelima, wal jannata mustaqatun lahum. Dan surga rindu kepada mereka, rindu kepada 4 macam manusia tadi. Surga sangat rindu kepada orang yang berbuat kebaikan dan kebajikan di bulan Ramadan. Surga rindu kepada orang yang taat dan patuh kepada Allah di bulan suci Ramadan. Surga rindu kepada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Surga sangat rindu kepada orang yang dihapuskan segala dosa-dosanya di bulan Ramadan. Jadi itulah 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Itu yang ketiga. Yang keempat, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga sangat rindu kepada 4 macam golongan manusia. Surga sangat rindu kepada 4 macam golongan manusia. Jadi hanya 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Di luar daripada itu dirindukan oleh neraka. Hati-hati mencermati keterangan ini. Di luar daripada 4 golongan ini dirindukan oleh neraka. Karena hanya 4 golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surga. Yang pertama, talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, yang menerjemahkan ayat Al-Quran di bulan Ramadan, yang memahami dampak dalam Al-Quran di bulan Ramadan, yang menghayati kasrah dalam Al-Quran di bulan Ramadan, yang meneliti fathah di bulan Ramadan, yang menguraikan huruf alif awal yang berdiri dalam Al-Quran di bulan Ramadan, dan yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran di bulan Ramadan. Itulah manusia yang pertama yang dirindukan oleh surga. Yang kedua, wahabujil lisan. Orang yang pandai menjaga dan memelihara lisannya atau perkataannya, pandai menjaga
penglihatannya di bulan Ramadan, pandai menjaga pendengarannya di bulan Ramadan, pandai menjaga dan memelihara nafasnya masuk dan keluar di bulan Ramadan, dan pandai menjaga memelihara otaknya untuk tidak berpikir hal-hal yang bersifat duniawi di bulan Ramadan. Inilah manusia yang kedua yang sangat dirindukan oleh surga. Yang ketiga, pemilihan orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Yang dimaksud orang lapar di sini artinya orang yang memberi makanan rohani kepada orang yang lapar, bukan makanan jasmani. Makanan rohani yang diberikan kepada orang lapar, kakinya lapar, kemaluannya lapar, perutnya lapar, tangannya lapar, mulutnya lapar, matanya lapar, telinganya lapar, nafasnya lapar, dan otaknya lapar, sekalipun hatinya lapar. Inilah orang yang lapar, yang butuh makanan rohani. Inilah manusia yang sangat dirindukan oleh surga. Yang terakhir, yang keempat, wataimina fi syahri Ramadan. Orang yang ahli puasa di bulan Ramadan. Siapa yang ahli puasa di bulan Ramadan sangat dirindukan oleh surga. Dari surga sangat merindukan 4 golongan manusia tersebut. Jadi siapa yang tidak termuat dalam 4 golongan manusia tersebut, maka ialah orang yang sangat dirindukan oleh neraka. Hadirin wal hadirat, para pendengar di mana saja berada, dimuliakan Allah. Bukan sesuatu yang luar biasa apabila manusia merindukan surga. Bukan sesuatu yang luar biasa apabila manusia merindukan surga. Akan tetapi yang aneh dan luar biasa itu adalah surga merindukan manusia. Itu yang keempat. Yang kelima, bagi seorang mukmin seyogianya menyambut datangnya bulan Ramadan dengan memuliakannya atau menghormatinya dan menjaga hal-hal yang dapat merusak puasanya di siang hari dan di malam hari, menyibukkan dirinya untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah kepada Nabi Musa. Inni ataitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurhum julmatani. Aku telah memberikan 2 nur kepada umat Muhammad supaya mereka tidak terancam oleh 2 kegelapan. Allah sudah katakan dalam firman-Nya kepada Nabi Musa, aku telah memberikan 2 nur kepada umat Muhammad supaya mereka tidak terancam oleh 2 kegelapan. Nabi Musa bertanya, ya Tuhan, apa yang dimaksud dengan 2 nur tersebut? Allah menjawab, Nurul Ramadan wa Nurul Al-Quran. Kemudian Musa lagi bertanya, ya Tuhan, apa yang dimaksud dengan 2 kegelapan itu? Allah menjawab, Julmatul kabri wa julmatul yaumal qiyamah. Kegelapan di alam kubur dan kegelapan di hari kiamat. Dalam hadis qudsi ini kepada Nabi Musa, dapatlah kita ambil suatu kesimpulan, yaitu barang siapa yang belum mendapatkan nur Ramadan, berarti dia adalah manusia yang masih terancam oleh kegelapan di alam kubur. Yang belum mendapatkan nur Ramadan, berarti orang itu masih terancam oleh kegelapan di alam kubur. Dan barang siapa yang belum mendapatkan nur Al-Quran, maka dia adalah orang yang terancam dengan kegelapan pada hari kiamat nanti, hari di mana ia dibangkitkan dari alam kuburnya. Perhatikan ini firman Allah kepada Nabi Musa, artinya kepada kita sekalian. Dan barang siapa yang sudah mendapatkan nur Ramadan, maka itulah
berarti orang itu sudah terhindar dari kegelapan di alam kubur. Dan barang siapa yang sudah mendapatkan nur Al-Quran, maka dialah orang yang sudah terhindar dari kegelapan di hari kiamat nanti. Jadi mari kita sama-sama memperhatikan firman Allah ini kepada Nabi Musa. Sekali lagi saya sampaikan, barang siapa yang belum mendapatkan nur Ramadan, belum mencicipi atau menikmati nur Ramadan, maka pasti dia orang yang masih terancam kegelapan di alam kubur. Yang kedua, barang siapa yang belum mendapatkan nur Al-Quran, belum dia dapatkan, maka dialah orang yang masih terancam dengan kegelapan kelak di hari kiamat nanti. Jadi perlu sekali kita mendapatkan nur Ramadan dan nur Al-Quran. Oleh karena itu, barang siapa yang sudah mendapatkan nur Ramadan, maka dia orang yang sudah terhindar dari kegelapan di alam kubur. Dan orang sudah mendapatkan nur Al-Quran, maka dia orang yang sudah terhindar dari kegelapan kelak di hari kiamat nanti. Inilah keutamaan bulan Ramadan. Aku saya sampaikan tadi, 5 nomor itu adalah keutamaan bulan Ramadan. Nah, sekarang kita akan melangkah pindah kepada keutamaan puasa di bulan Ramadan. Dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat 183, Allah telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini dapatlah kita bisa ambil suatu pelajaran yang penting bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang dipanggil dalam ayat ini adalah orang-orang beriman, bukan orang-orang Islam, bukan pula orang-orang kafir. Yang dipanggil di sini adalah orang-orang beriman, bukan orang-orang Islam, bukan pula orang-orang kafir. Kenapa? Karena iman itu adalah merupakan hulu dari ajaran dan perintah Allah. Islam itu merupakan muara daripada ajaran dan perintah Allah. Jadi hulu dengan muara memang tidak bisa dipisahkan. Namun Allah memanggil hulunya, bukan muaranya. Kenapa? Kalau terang air di hulu, terang pula air di muara. Tetapi kalau kabur air di hulu, kabur juga air di muara. Makanya Allah memanggil orang yang beriman. Sebab orang beriman itu pasti dia akan Islam. Namun orang Islam belum tentu dia beriman. Ini hakikatnya ayat ini. Jadi yang dipanggil oleh Allah adalah orang beriman. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Berpuasa siang menahan apapun yang dilarang oleh Allah, dan malam kita menghimpun segala kebaikan dan kebajikan. Itulah orang beriman yang dipanggil agar dia siang dapat menahan apa-apa dapat dilarang oleh Allah, dan malamnya dia dapat berbuat kebaikan dan kebajikan. Itu maksud iman. Diwajibkan atas kamu beriman berpuasa sebagai puasa orang-orang sebelum kamu. Siapakah orang sebelum kamu itu? Orang-orang sebelum kamu adalah yang pertama puasanya orang-orang salihin, yang kedua puasanya para nabi. Jadi orang sebelum kamu adalah orang-orang salihin dan orang para nabi. Ini sebelum kamu. Kalau kamu tidak puasa seperti puasa orang salihin dan tidak puasa seperti puasa para nabi, maka kamu sulit untuk mencapai la'allakum tattaqun. Sulit kamu untuk mencapai hal itu kalau kamu tidak berpuasa seperti puasanya orang-orang terdahulu, yaitu orang salihin dan orang-orang atau para nabi. Kalau puasamu seperti orang salihin dan puasa orang para nabi, pastilah kamu akan mencapai la'allakum tattaqun.
Karena la'allakum tattaqun merupakan target atau tujuan orang yang berpuasa. Itu yang pertama dalam keutamaan puasa. Yang kedua, orang yang berpuasa hendaklah mengetahui riwayat asal usul wajibnya puasa, atau mengetahui riwayat asal usul terjadinya puasa, agar puasa kita tidak akan karu-karuan. Orang yang tidak mengetahui asal usul puasa, jelas puasanya karu-karuan, karena tidak tahu mengetahui asal usulnya. Dan asal usulnya puasa adalah pertama-tama Allah menciptakan akal, menciptakan alat akal. Allah pertama, kemudian dia berfirman, hai akal, mundurlah. Kemudian, hai akal, majulah. Allah berfirman, siapakah sebenarnya engkau ini? Dan siapakah aku ini sesungguhnya? Akan menjawab, ya Tuhan, saya adalah hamba-Mu yang menyembah kepadamu, dan Engkaulah Tuhanku yang aku sembah. Maka Allah berfirman kepada akal, tiadalah suatu hambaku, ciptaanku yang paling mulia, kecuali engkau, hai akal. Yang kedua, Allah menciptakan nafsu. Kemudian Allah berfirman kepada nafsu, munurlah engkau dan majulah engkau. Allah berfirman, siapakah sebenarnya kamu ini? Dan siapakah sebenarnya aku ini? Nafsu menjawab, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Karena dia lagi artinya tidak mengakui dirinya sebagai hamba dan tidak mengakui Tuhannya yang disembah, maka ia akan dilemparkan lagi ke dalam neraka selama 100 tahun. Tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan tidak diberi waktu kesempatan untuk bersama dalam kejahatan. Tibalah saatnya 100 tahun, nafsu dikeluarkan dari neraka dan menghadap kepada Allah. Lalu Allah berfirman, hai nafsu, siapa sebenarnya engkau ini? Dan siapa sebenarnya aku ini? Nafsu menjawab, ya Tuhan, ya Tuhan, aku adalah hamba-Mu yang menyembah kepadamu, dan engkau adalah Tuhanku yang aku sembah. Karena berkat tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan tidak diberi kesempatan bersama, maka dia sadar akan penciptaannya, maka dia adalah hamba-hamba dan Allah adalah Tuhannya. Nah, inilah sebagian riwayat asal usul wajibnya puasa, atau riwayat asal usul terjadinya puasa. Makanya orang berpuasa harus tahu, harus mengenal akal. Siapakah akal itu? Akal itu adalah makhluk Allah yang diciptakan yang sangat mulia, dan nafsu itu adalah ciptaan Allah yang sangat hina dan rendah. Ini perbedaan akal dan nafsu. Maka dari sini terjadinya puasa. Karena itu orang berpuasa harus tahu, harus mengetahui, harus mengenal riwayat asal usul terjadinya puasa. Yang ketiga, puasa menurut Imam Ghazali, puasa dibagi menjadi 3 tingkatan. Puasa awam, puasa khusus, dan puasa lebih khusus daripada khusus. Adapun puasa awam disebut saumul awam, puasa yang diikuti oleh kebanyakan orang-orang awam yang tidak tahu asal usulnya puasa. Orang-orang awam, puasa mereka diikuti oleh kebanyakan orang-orang tidak paham dan tidak mengerti. Inilah yang disampaikan dalam sebuah hadis, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa di siang hari, menahan makan, menahan minum, dan menahan untuk tidak bersengkrama suami istri di siang hari. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Puasa orang awam ini bila dikerjakan
riwayat terjadinya puasa. Jadi puasa semacam ini tidak mendapatkan apa-apa dari makan dan minumnya, kecuali lapar dan haga yang mereka dapatkan. Hati-hati, puasa saumul awam ini bila dikerjakan tidak mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Tidak, itu pengertian hadis itu. Itu puasa tingkatan pertama. Puasa tingkatan kedua disebut puasa khusus atau puasa saumul khawas. Puasa kebanyakan diikuti oleh orang-orang salihin. Saumul khawas ini, puasa khusus ini kebanyakan diikuti oleh orang-orang salihin. Jadi puasanya bukan sekedar menahan makan dan minum atau bersenggama, puasanya menahan seluruh anggota badan. Seluruh anggota badan ditahan untuk tidak berbuat kejahatan dan keburukan, kekejian, kemungkaran. Itulah puasa orang-orang salihin, puasa tingkatan kedua. Seperti kaki, puasa kaki ditahan untuk tidak berjalan, tidak melangkah menuju kepada hal-hal mendatangkan dosa. Itu puasa kaki. Puasa kemaluan, menahan kemaluan untuk tidak berhubungan badan kepada orang yang bukan muhrimnya. Puasa perut untuk menahan tidak memasukkan makanan-makanan haram ke dalamnya. Puasa tangan untuk tidak memegang dan mengambil barang yang bukan hak miliknya. Puasa mulut untuk tidak berkata-kata kotor dan busuk. Puasa mata menahan hal-hal yang dapat membangkitkan keinginan hawa nafsu. Puasa telinga menahan untuk tidak mendengar omongan kosong hampa belaka. Puasa napas untuk tidak menahan untuk tidak berhubungan dengan keburukan dan kejahatan. Kemudian puasa otak menahan otak untuk tidak berpikir dalam hal-hal keduniaan. Jadi puasa orang awam itu ada 3 macam dia tahan: menahan makan, menahan minum, dan menahan untuk tidak bersenggama. Itu puasa orang awam. Namun puasa orang hawas menahan 9 macam. 9 macam ditahan dari kaki sampai otak. 9 macam untuk tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang di agama. Itu puasa orang salihin, 9 macam ditahan. Puasa tingkatan ketiga disebut saumul hawasul hawas. Puasa lebih khusus daripada khusus. Puasa ini diikuti oleh kebanyakan para nabi. Para nabi yang ditahan cuma 1, menahan hati. Cuma 1, hanya menahan hati, menahan getaran hati, menahan cita-cita hati, menahan keinginan dan kemauan hati untuk mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan pada malam harinya mereka menghimpun segala kebaikan dan kebajikan. Itulah puasa para nabi. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu amalin ibnu adama lahu illa saum fa innahu li wa ana ajibihi. Segala semua amal perbuatan, amal ibadah seorang hamba atau seorang manusia hak miliknya. Semuanya adalah hak miliknya. Segala semua amal ibadah seorang manusia adalah hak miliknya. Illa saum, kecuali puasa. Karena puasa melulu untukmu, dan nanti aku sendiri yang akan membalas pahalanya. Karena puasa sifatnya adalah rahasia, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan orang yang bersangkutan. Itu puasa. Jadi semua amal perbuatan anak cucu Adam atau manusia adalah hak miliknya, kata Allah, kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu melulu untukku. Dia menahan seluruh anggota badan karena aku. Dia menahan hati karena aku. Oleh karena itu nanti aku sendiri yang akan
memberi pahala kepada orang yang berpuasa. Yang keempat, dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Adli dan Imam Ad-Dailami dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hamsun hisalin yuktinir sa'ima wa yunqidul wudu'a." Ada 5 macam hal yang dapat merusak pahala puasa dan merusak pula pahala kesuciannya. Yang pertama, al-kadzib, dusta atau mendustakan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, mendustakan hadis-hadis Nabi dalam sabdanya, mendustakan hari kebangkitan dari alam kuburnya, mendustakan hari perhimpunan di padang mahsyar, melupakan, mendustakan setiap jembatan sirat, dan mendustakan surga dan neraka. Jadi semua ini dapat merusak pahala puasa dan merusak pula kesuciannya. Dusta karena mendustakan kebenaran. Siapa mendustakan kebenaran, puasanya pasti rusak. Begitu pula kesuciannya pasti menjadi rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, wal ghibah, menggunjing dan mengumpat serta menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain dengan maksud menghina dan merendahkannya. Siapa yang menggunjing, mengumpat, menceritakan kejelekan orang lain, maka puasanya pasti rusak dan kesuciannya pun pasti rusak. Ini harus diperhatikan oleh orang-orang yang melakukan saumul hawas dan saumul hawasul hawas. Itu yang kedua. Yang ketiga, wan namimah, orang yang menyebar luaskan fitnah. Menyebar luaskan fitnah artinya mengadu domba orang dengan orang. Ketahuilah, penyebaran fitnah itu lebih bahaya daripada membunuh orang. Lebih baik membunuh orang daripada memfitnah. Membunuh orang paling tinggi 2-3 orang bisa dibunuh, tapi fitnah bisa sekampung, bisa menjadi kacau. Itulah akibat fitnah. Maka jangan memfitnah, menyebar luaskan berita bohong kepada orang lain agar orang itu dimusuhi. Itu fitnah. Jadi siapa yang memfitnah, maka segala amal ibadah maupun puasanya pasti menjadi rusak, dan begitu pula kesuciannya ikut menjadi rusak. Itulah akibat dari ghibah. Dari mana? Namimah. Yang keempat, wan najaru bisahwat, memandang dengan penuh syahwat kepada alam dunia ini, agar ia memperoleh apa yang dalam dunia ini. Jadi kita memandang dunia ini dengan penuh syahwat, penuh keinginan agar menjadi kenyataan, itu sebuah dosa. Itu batal puasanya, batal atau rusak bagi orang yang memandang dunia ini dengan penuh syahwat agar ia mendapatkan dan akan menjadi kenyataan. Maka itulah dapat merusak pahala puasa. Begitu pula laki-laki memandang perempuan dengan penuh syahwat, maka puasa pun rusak. Begitu pula perempuan memandang laki-laki dengan penuh syahwat, maka puasa pun akan batal maupun rusak. Begitu pula kesuciannya. Itu yang keempat. Yang kelima, wal yaminul kadzib, sumpah palsu. Sumpah palsu, setiap tutur bicaranya, setiap tutur katanya diiringi dan dihiasi dengan sumpah palsu agar orang lain bisa mempercayakan apa yang dia bicarakan itu. Ini pun termasuk dapat merusak pahala puasa dan merusak pula kesuciannya. Itu yang kelima. Nah, yang keempat itu ya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kelima, yang terakhir, tentang keutamaan puasa.
barang siapa yang berpuasa harus mengetahui 5 macam perkara. Tidak bisa dikatakan orang berpuasa kalau tidak mengetahui ke-5 macam perkara tersebut. Yang pertama, sahur. Yang kedua, imsak. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, buka puasa. Yang kelima, hari raya Idul Fitri. Semua akan kita kunci dengan hari raya Idul Fitri. Ini harus diketahui oleh orang berpuasa. Yang pertama, sahur. Sahur itu bahasa Arab, bukan bahasa Gorontalo, bukan bahasa Indonesia. Sahur itu bahasa Arab, bahasa Tuhan. Sahur artinya bulan. Bulan artinya cahaya. Cahaya artinya ilmu. Sedangkan ilmu adalah makanan rohani. Jadi yang dibangunkan di situ adalah rohani, bukan jasmani. Yang dibangunkan untuk santap sahur itu adalah rohani, bukan jasmani. Jadi ilmu itu makanan rohani. Jadi rohani inilah yang kita bangunkan untuk santap sahur, santap bulan, santap cahaya, santap ilmu. Itulah hakikatnya sahur. Jangan mengatakan sahur, sahur. Itu sebenarnya bulan, bulan, cahaya, cahaya, ilmu, ilmu, makanan, makanan, rohani, rohani. Itu hakikatnya sahur. Yang kedua, imsak. Setelah kita santap sahur, rohani, santap ilmunya, harus mengetahui apa itu pengertian imsak. Imsak adalah hakikatnya batas, membatasi batas antara malam dengan siang, batas antara benang hitam dan benang putih, batas antara yang hak dan yang batil, batas antara yang halal dan haram. Jadi orang yang sudah makan santap sahur, rohani sudah makan ilmu, harus punya tahu batas, tahu membatasi. Karena batas disebut norma-norma agama. Agama ada norma-normanya, ada batasan-batasannya. Itulah orang yang sudah santap sahur. Itu yang kedua. Yang ketiga, barulah kita puasa di siang hari. Barulah kita puasa di siang hari, menahan hawa nafsu yang sering mendorong manusia untuk berbuat kejahatan. Itulah puasa, menahan hawa nafsu yang sering mendorong manusia untuk berbuat kejahatan. Dan kejahatan itulah yang dapat melemparkan manusia ke lembah jurang siksa api neraka. Itu puasa. Yang ketiga, jangan dulu berpuasa sebelum kita mengetahui apa hakikatnya imsak. Jangan dulu berpuasa sebelum kita mengetahui hakikat apa itu santap sahur. Apa yang makan dan siapa memberi makan. Siapa memberi makan dan siapa yang diberi makan harus diketahui oleh sahur itu. Jangan puasa sebelum kita tahu hakikatnya imsak. Ketahui dulu hakikat sahur dan imsak di malam hari. Baru di siang hari kita berpuasa, menahan hawa nafsu untuk sering mendorong manusia berbuat kejahatan. Itu. Setelah itu kita keempat, buka puasa. Tidak boleh orang puasa tidak buka puasa. Tidak boleh. Apa artinya kita menahan segala hawa nafsu dan kita tidak pernah membuka kebaikan dan kebajikan. Karena arti bukan sini, buka atau membuka. Apa yang dibuka? Setelah kita menahan, membuka kebaikan dan kebajikan di malam hari. Itulah buka puasa yang sesungguhnya. Yang dibukakan apa? Ya rohani, bukan jasmani. Rohani yang dibuka bukan situ, membuka rohani untuk mengerjakan kebaikan dan kebajikan di malam hari. Kita keempat. Yang terakhir kelima adalah hari raya Idul Fitri. Orang yang berpuasa dan berbuka puasa disunatkan baginya untuk berhari raya Idul Fitri. Itu hanya sunat, bukan wajib.
disunahkan bagi orang yang berpuasa di siang hari dan berbuka puasa di malam hari melakukan sunat Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya suci. Jadi orang berpuasa dan berbuka puasa jelas kembali kepada suci. Bagaimana ia sebagai anaknya yang keluar dari rahim kandungan ibunya masih dalam keadaan suci, bersih dari segala noda dan dosa. Jadi begitulah kita orang berpuasa. Kenapa? Apa arti hari raya sebenarnya? Hari raya artinya hari merayakan kemenangan akal melawan nafsu selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan seolah-olah akal dan nafsu bertanding. Siapa akan mendapat pahala dan siapa mendapat piala. Itu artinya dirayakan, merayakan hari kemenangan akal melawan nafsu. Nafsu dikalahkan oleh akal. Maka wajiblah baginya untuk merayakan hari kemenangan, hari kegembiraan, hari kebahagiaan bagi orang yang menang, akalnya menang melawan hawa nafsu. Itu hakikatnya hari raya. Semoga kita semua dapat kembali kepada fitrah, kepada kesucian bagaimana kita baru lahir dari kandungan ibunya. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.